begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salum, selamat pagi dan salam bahagia bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan untuk kita dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 17 Desember 2021, tertulis di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 19. Demikian dikatakan firman Tuhan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Molo di bibeltai di dokma songonon. Ai dito tuhon debatado, naing maringanan di bagasan ibana, sandok hagugok nahi. Ima sahat na hata nitu hatta. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 1543, seorang tokoh astronomi ternama meninggal dunia. Kita mengenal Kopernikus sebagai penggagas awal sebuah pengetahuan tentang heliosentrisme, bahwa bukan bumi yang menjadi pusat alam semesta, melainkan matahari. 400 tahun sebelum Kopernikus, seorang tokoh astronomi lainnya sudah dikenal dengan teori geosentrisme, yaitu bahwa bumi adalah pusat alam semesta yang bernama Stomeli. Apa yang terjadi ketika Kopernikus mulai menyatakan sebuah pengetahuan yang baru, yang sangat asing, dan tentu saja bertentangan dengan kepercayaan umum yang dunia percayai waktu itu? Dia bukan hanya dibenci, tetapi juga dihujat oleh semua orang. Yang mau saya share hari ini adalah ketika Kopernikus meninggal dunia, sebelum dia mati, dia sempat mengatakan beberapa kalimat ini yang kemudian ditulis di dalam nisannya, yang sampai hari ini ada di gereja Santo Yohanes di Thorn, Polandia. Tuhan, aku tidak berani meminta anugerah yang telah Engkau berikan kepada Rasul Paulus. Tidak juga aku berani untuk meminta anugerah seperti yang telah Engkau berikan kepada Rasul Paulus. Akan tetapi anugerah pengampunan yang telah Engkau nyatakan dan berikan kepada penjahat yang ada di sebelah salibmu itu, anugerah pengampunan seperti itulah tunjukkan kepadaku. Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan adalah, dengan pernyataan Kopernikus tepat sebelum dia meninggal dunia itu, apa yang dia cari? Menurut Bapak dan Ibu, kedamaian.
Dia mencari sesuatu yang mampu menenangkan dan mendamaikan dirinya di tengah amukan hujat dan benci dari semua orang waktu itu. Dan dia menemukannya dalam karyanya melalui Kristus. Jika anugerah yang telah engkau berikan kepada Paulus dan Petrus itu terlampau tinggi untukku, cukup berikanlah anugerah yang telah engkau tunjukkan kepada penjahat yang ada di samping salibmu. Itu Tuhan. Nas hari ini berbicara tentang cara Tuhan yang telah memperjuangkan supaya baik kita hidup di dunia ini, maupun nanti bila kita mati. Kedamaian menjadi satu anugerah yang telah diberikan olehnya kepada kita. Dan itu dipenuhi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mangulu manang mate hadamioni natuhita digohi saluhutna di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ai dito Tuhon debatado naing maringanan di bagasan ibana sandok agok naing. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah secara wujud sulit kita lihat. Karenanya Allah berkenan berinkarnasi dalam wujud kemanusiaan di dalam Yesus. Menurut Paulus, kepenuhan diri Allah atau gambar Allah, kepenuhan karya penciptaannya, dan kepenuhan keselamatan, penebusan, pengampunan dosa, dan pendamaian terwujud hanya di dalam Yesus Kristus. Kita dapat melihat diri Allah dengan sempurna di dalam Yesus. Kita dapat melihat kesempurnaan karya Allah akan penciptaan di dalam Yesus. Dan kita dapat mengalami keselamatan yang sempurna juga di dalam Yesus saja. Tidak ada yang lain. Hadameon dohot haluaun nasikop hulan di bagasan Yesus Kristus. Dengan kata lain, apabila ingin melihat seperti apakah Allah, maka pandanglah Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Molo na giot pamereng sungod dia debata ida majesusi nang mate jalan nang hehe. Oleh sebab itu, kita harus tetap menempatkan Yesus sebagai dasar atau sumber kehidupan dan keberadaannya, serta harus mampu menyatakan karya-karya Kristus tersebut, sehingga setiap orang dapat semakin tekun dan sabar, serta bersukacita dalam imannya kepada Yesus Kristus. Dengan iman seperti ini, maka tidak akan ada lagi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran sesat, sebab dia sendiri telah melihat atau mengalami kesempurnaan Allah dalam dirinya melalui Yesus Kristus. Molo tabayad do Tuhan Yesus gabe dasor mual ningolu dohot hadiriota jala papatarhon saluhut pambahinan ni Kristus lamar gugu jala bingek mahita di bagasan haporsiyaw tu Yesus Kristus. Marhiti haporsiyaw na songoni dang murabi hita di palidak-lidak po dan nalipe ala di bagasan dirita nunga taida hasisikop ni debata di bagasan Yesus Kristus. Sumber dan dasar satu-satunya keselamatan yang kita peroleh adalah Yesus Kristus. Keselamatan itu tidak ditentukan oleh tingkat pengetahuan yang kita miliki, terpelajar atau bukan. Tidak ditentukan oleh jenis pekerjaan kita. Tidak ditentukan oleh jabatan kita. Tidak ditentukan oleh harta yang kita miliki. Intinya,
keselamatan adalah anugerah Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Yesus melakukan karya penyelamatan ini begitu sempurna melalui kematian dan kebangkitannya. Dan atas dasar itu pula kita yakin bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian kita di dunia ini. Kita sedang menantikan kehidupan setelah kematian itu, sama seperti keluarga kita yang telah duluan pergi sedang menantikan kehidupan setelah kematian mereka. Inilah jaminan keselamatan yang luar biasa, begitu sempurna. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan sumber atau dasar keselamatan kita itu. Dan tidak ada satupun ajaran di dunia ini yang memberikan kita jaminan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur dan bersukacita atas keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita. Dan kiranya iman pun semakin kokoh di dalam Dia. Karena itu, tetaplah yakin bahwa kepenuhan Allah ada di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap memuliakan dan memuji nama-Mu, karena Tuhanlah yang kami percayai untuk menjadi penolong kami. Penuhi hati, pikiran kami, hidup kami. Berikan kekuatan bagi kami, hikmat bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Tetaplah kami setia taat kepada-Mu ya Tuhan. Dan keselamatan-Mu lah yang selalu kami nanti-nantikan dalam hidup kami ini. Karena Tuhan adalah juru selamat kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, memohon, meminta berkat-berkat-Mu. Terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Salam, Horas.